Dalam hati dia tang dia sama-sama buru dalam kamar buru. Dan apa ya kok? Iku negara gadi di Masanda aku negara gadi. Kalau jo iman kita terima bu, itu masuk Sarawak panjang dalam lamari, pasaku-saku muko belakang. Kalau Allah mengendaki, dapat pintu sampai datang. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah. Pada malam hari ini jamaah satu yang datang lai tibo. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu sambil menunggu jamaah yang indah akan datang, kita laksanakan dan kita langsungkan tausiah kita malam ini. Mudah-mudahan bapak dan ibu kita termasuk golongan umat yang terbaik, mendapatkan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi sebagai uswatun hasanah, contoh tauladan dalam kehidupan kita ini, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang berbahagia, sebelum aku menyampaikan tausiah, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah ada yang bisa kita bawa pulang. Yaitu Pak, santapan jasmani lah selesai Pak. Bagi yang belum selesai dulu. Iya Bu, kalau aku bisa juga aku mau selesai selamat. Kalau enggak dibungkuannya di panitia itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ambo diminta untuk menyampaikan tausiah dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj. Walaupun kita sudah berada pada bulan Sya'ban, kalau tidak salah sudah tanggal 6 Sya'ban atau tanggal 7 Sya'ban. Dan sekitar 24 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kalau untuk memperingati Isra dan Mi'raj, untuk memeriahkan, itu tidak jadi persoalan di bulan apa saja. Maka malam ini kita dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj. Sebelum kita sampaikan, mungkin bapak-bapak ibu-ibu ada sebahagian yang kenal dan ada sebahagian yang belum. Ambo kalau kanagari Simawangbo itu sudah sering, karena di situ BKMT Nagari sangat aktif. Dan aku sering menyampaikan tausiah di Nagariawat di Semawangko. Tapi kalau di Jorong Dare, di Dusun Datago, baru aku pertama sekali di Musola Nurul Hidayah. Nanti itu bapak-bapak dan ibu-ibu, sakete ambo memperkenalkan diri, namu ambo Mas Wardi. Nandiagi Duranggaya ambo asli kampung di Lintau, tinggal di Batu Sangka. Kalau pendidikan mulai tamat SD sampai perguruan tinggi S1 S2 itu sekolah agama Pak. Iya. Mulai di Pondok Pesantren MTI di Gurun dengan Buya Ramli, nah kemudian sampai kuliah S2 di IAIN.
Nah kemudian Bapak dan Ibu, kalau pekerjaan sekarang ini minal masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid, dari surau ke surau. Ambo indah pejabat dan ambo indah pulau pegawai negeri. Karena ambo tidak mau dulu masuk pegawai negeri. Cuman dari tahun 99 sampai 2009 ambo anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar. Tahun 2010 ambo calon bupati dan wakil bupati Nantadudua. Nantadudua Pak? Nantadudua. Suara ambo nomor 2 ambo waktu itu menantang Matuari melawan Pak Sadik waktu itu. Nah kemudian ambo mantan ketua Partai Amanat Nasional PAN Kabupaten Tanah Datar. Dari tahun 2010 sampai saat sekarang ini, karena dulu ambo mengajar di SMA, ambo mengundurkan diri dan kemudian ambo hanya membawa jamaah berangkat haji dan umroh. Alhamdulillah Bapak Ibu, sebelum corona kapatanggo, ambo dipercaya dan diamanahkan oleh Allah memimpin perusahaan, dan sekali 2 bulan, sekali 3 bulan ambo ke Tanah Suci. Tapi terakhir bulan Desember 2009 balik, dan bulan 2020 Maret, dan barang kelo dicana di bulan Maret itu balik, akhirnya dilando de corona. Tidak jadi barangkit, tertunda jamaah sampai hari ini. Ya Bapak Ibu, itulah yang sebagai perkenalan untuk malam ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Jorong, kita insya Allah bisa sampaikan keluhan-keluhan masyarakat kepada pemerintah daerah di Kabupaten Tanah Datar. Kemarin ambo rencana dan diajak untuk maju calon bupati dan wakil bupati, lah sosialisasi yang mau ke Negari Sumawangko, beberapa tempat yang mau kunjungi di Tanah Datar, 80 titik yang telah mau kunjungi menerima aspirasi masyarakat. Tahu menjelang kita masuk, tenggo ambo tidak mampu membayar uang sirih dari partai tersebut. Nah, ambo tidak ingin seperti itu. Kita seorang kurang surau berceramah dan kita ingin memberantas itu Pak Jorong. Tenggo ambo tidak bersedia dan ambo pun tidak mau, dan uangnya tidak sedikit. Ada yang minta 4 miliar, ada yang minta 6 miliar. Jadi sangat berbahaya perpolitikan kalau kita tidak berhati-hati. Jadi ustadz yang masuk dalam berpolitik di Tanah Datar ini ambo Pak. Nah, jadi kita masuk ke dalam dan kita pelajari. Jadi kalau katanya Bapak Ibu ambo lah mengerti tentang itu. Anda usah melanjutkan Pak. Baik Bapak dan Ibu, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Dan malam ini yang ditelepon oleh beliau, Ustaz Muhammad Yasin, bisa Ustaz menyampaikan tausiah. Kebetulan pas malam ini jadwal ambo sedang kosong. Kalau besok di Solo, hari Senin di Sijunjuang, jadi yang mau putar-putar saja Pak. Baik Bapak dan Ibu-Ibu, itu akan menyampaikan tausiah tentang Isra dan Mi'raj. Itu tidak akan bercerita tentang kisah, cuman makna yang terkandung dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Bapak-bapak dan ibu-ibu di belakang nampak juang bogo. Iya yang jamaah sambil mician nampak Ustaz ini. Dulu jamaah sambil mician nampak Ustaz. Iku pula baru di jorong daret tidak sudah tahuan.
Malam tadi aku wirid, aku tanya jamaah nampak Ustaz. Di situ nampak Ustaz sedemikian. Yang micin itu dua kemungkinan. Pertama, dia banyak makan, dan kedua, dia kurang gizi. Dia banyak makan, dia kurang gizi. Ambo ragu dulu ambo panitia. Dia biasa makan kok siap mengaji. Wah ini selalu mengaji. Ambo udah katakan gua, tak belajar. Kalian nampak Mama? Nah, jadi kita konsentrasi ibu-ibu yang di belakang. Jangan bego salah persepsi ya Pak. Ambo menyebut Jawa, ibu ditakan tuh tadadanga ibu Jawi. Nah beda caranya. Kece Ustaz tuh dari Jawi, indah Jawa kece. Nah, jadi bayar aja bego. Untuk itu mari kita berkonsentrasi. Oke, Bapak Ibu. Dasar kajian awak malam ini. Firman Allah di dalam surat Bani Israel atau surat Al-Isra. Itu sama ya. Ayat 1 lo diletakkan di situ oleh Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Di situ termaksud di situ mafhum mukhalafah. Siapa hambanya itu adalah Nabi kita Muhammad dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Luar biasa. Yang pertama, peristiwa Isra dan Mi'raj itu tidak bisa kita terima dengan akal. Kenapa? Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Isra itu perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram. Masjidil Haram itu di mana? Di Makkah. Ibu-ibu lah pernah ke Makkah? Bisa bawa amin aja. Amin. Jamaah kadang-kadang malam amin doa. Ya Pak, mau buat sekolah tarawih bisa. Mau bikin ini bisa. Masjidil Haram itu di Makkah. Apa kata Rasulullah? Siapa orang yang diberi rezeki oleh Allah yang wajib kamu kunjungi di dunia ini cuma 3. Dia kiawa rasaki di Allah wajib kita kunjungi di dunia ini cuma 3. Pertama, Masjidil Haram di Makkah. Yang kedua, Masjid Nabawi di Madinah. Dan yang ketiga, Masjidil Aqsa di Palestina. Itu wajib kita kunjungi. Apakah dalam bentuk haji atau dalam bentuk umroh? Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi. Siapa orang yang berhaji atau berumrah, maka dia setelah kembali dari situ tiada dosa baginya. Coba. Nah itu nih sampai Pak Wali Jorong nanti, Pak pengurus masjid. Orang baham mangku enggan ke masjid dan ke musola. Masjid dan musola itu Bapak Ibu tempat pusat sentral dari kegiatan umat. Makanya Nabi Muhammad di Isra dan Mi'rajkan mulainya dari masjid. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa sampai ke Inda Sidratil Muntaha. Dalam surat An-Najmi. Makanya masjid. Kalau umat Islam meninggalkan masjid, maka umat Islam itu akan runtuh. Kau lewatan kelas 1 tahun, lapis baguluan, tak boleh berjamaah ke rumah saji. Ya kan itu bu, sholat tarawih di rumah, singgolah kalabakan ayahnya apanya.
jadi imam. Pernah bertanya jamaah BKMT, ambo menyelesaikan pertanyaan jamaah saja melalui WA. Setiap saat bertanya, bako Pak Ustaz, laba puluhan laki, hendak kuliah ke masjid lain, berjamaah, solat di rumah lain, azan laba tambah-tambah cek lain, solat asolu di rumah adalah solat, laba tambah azan cek lain, kecenya macam-macam. Dalam rangka 8 bulan seluruh pertanyaan jamaah ambo jawab, sehingga 2 buku ambo yang terbit Pak menjawab pertanyaan masyarakat. Yang pertama judulnya, sayangnya lupa membawa tadi Bapak Ibu-ibu. Yang pertama judulnya Ibadah dan Muamalah di masa pandemi COVID-19. Ba ibadawa, ba muamalawa di masa pandemi COVID-19. Itu sudah terbit dan sudah beredar, tapi di toko-toko buku belum ada. Yang kedua judul selama 8 bulan 2 buku yang telah diterbitkan. Yang kedua adalah proses perkawinan menurut ajaran Islam, dampaknya dalam pendidikan rumah tangga. Nah, itu agak tebal bukunya tuh. Tapi 100 halaman. Kalau yang pandemi Covid cuma 76 halaman. Aku tulis. Jadi ustaz-ustaz menulis, nanti kita menulis susah. Mau bantu? Ya kan? Literasi menulis para ustaz, para dai, para nenek mama. Nah, baik Bapak dan Ibu. Jadi ke masjid, ya kan? Ada jamaah yang bertanya, sholat di rumah, sholat tarawih di bulan Ramadan kemarin, yang apa pun jadi imam. Ayat tak banyak menafal duonya qul huwallahu ahad inna a'tayna jiyah. Jadi itu namanya hafalnya Pak. Ala dicemne ini juga di anaknya perempuan kelas 3 SD lah 2 juz hafal. Sehingga bertanya ibu tuh ke bini kamu, baca roh Ustaz, udah boleh mau jadi imam, tapi ayat 2, ganti-gantian juga ayat 2 kan. Nah, sudah tuh beko lah, itu beko tuh baca aja lah. Nun, Allahu Akbar. Sudah tuh Shad, Allahu Akbar. Sudah tuh Yasin, Allahu Akbar. Laisa sholatnya sah. Jadi apa? Sudah baca Al-Fatihah tuh apa? Nun, Allahu Akbar. Ya, tapi dah kemalu awak ngunci aja dapetnya. Tidak kemalu. Ada di CMN dia anak di belakang. Kalau kita sering ke masjid, Pak, apa kata Rasulullah? Man ro'a ilal masjidil jamaah faqutwatun tamhu sayyi'ah wa qutwatun taktubu lahu hasanah zahiban wa raji'an. Siapa orang yang datang ke masjid atau ke musola, setiap langkahnya itu dihitung oleh Allah. Langkah pertama mendapatkan pahala, langkah yang kedua menghapuskan dosa. Zahiban wa raji'an, pergi dan kembali. Ibu baralangkah dari rumah ibu kemarin tadi. Tidak betong no, begolah kembali etong. Mulai turun dari janjang gua, suruh gua etong. Dalam hati aja etong, dia sama-sama wae buru dalam kamar buru. Itu baru turunnya jamaah 1, 2, 3. Nah, tapi itu cara betong dalam hati aja. Oh, ambo kamari tadi Pak Ustaz. Ambo kamari tadi indah berjalan kaki do. Ambo jonda. Apa ibu etong putaran lodonda eko? Putaran pertama dapat pahala, putaran yang kedua menghapuskan dosa. Zahiban warojian, pergi dan kembali. Ikut masjid murah pun lagai-lagai. Ya. Makanya Isra Mi'raj dimulai dari masjid.
ilal masjid. Jadi kenapa kita umat meninggalkan masjid, meninggalkan musola? Semuanya Pak, masjid, musola fungsinya sama. Yang membedakan cuma menteri agama. Masjid ko bangunan agak dada, musola bangunnya nyokete. Itu aja yang bedanya. Musola fungsinya sama. Jadi kalau di siku awak sholat Jumat boleh, sah sholatnya sah. Dengan catatan rukun jo syaratnya terpenuhi. Ada imam, ada khatib, ada makmum. Minimalnya 40 orang makmum. Bisa sholat Jumat, bisa. Makanya orang sholat Jumat di Monas. Benar Bapak Ibu mendengar orang sholat Jumat di Monas? Ketika orang demo 212 sholat di Monas di lapangan, sah sholatnya sah. Masjid adalah tempat sujud, musola adalah tempat sholat. Surau asal katanya syuro, tempat bermusyawarah, tempat bermufakat, tempat beribadah, sama fungsinya. Jadi yang mau tanya ke apa ibu, apa ibu masuk ke dalam surau dalam musola kok sholat sunnah apa? Angin dingin. Ibu Pak, masuk ke dalam surau dalam musola satu datun ibu sholat sunat. Pak, Bu, bagi contoh aja. Ada beberapa tahun yang lalu seorang anak tamat SMA perempuan bertanya ke ibunya, Bu, iya nak, awak sholat hari raya di mana? Kece ibunya kita sholat hari raya di lapangan. Bertanya wak ke ibu cie, anak tanya ke ibu, satu tipe di tanggal lapang tuh sholat sunat awak, kece anakku. Anak kata mas SMA. Nah usul pelajarannya itu mungkin tidak di ibunya calik jolamuran. Aku nih babayu. Jadi timbul di tanah lapang. Iyo nampak orang sholat di anak gadis jadi kok. Sholat anaknya, anaknya sengaja aku sholat sunat mencari orang 2 rakaat karena Allah. Di situ sholat raya di tanggal lapang Bapak ya. Ada tanggal lapang nak, ada mana sekarang? Ada rumah sholat. Ya. Apa tanya? Kata tanggal lapang sholat sunat ibu nak. Masalah sholat sunat. Tetap sholat sunat, namanya tetap tahiyatul masjid, walaupun di musola, walaupun di tanah lapang. Kenapa? Tanah lapang tempat sujud, musola tempat sujud, masjid tempat sujud. Dunia dijadikan oleh Allah tempat sujud. Ibu sholat di sawah, di pematang sawah, atau di peladang sawah, atau di kajang sawah. Tempat sholat ibu itu namanya masjid, tempat sujud. Ya kan? Jadi dua pendapat orang sholat tangan lapang itu Pak. Yang pertama, pendapat yang pertama, boleh sholat sunat, namanya tetap sholat sunat tahiyatul masjid, walaupun kita berada di tangan lapang. Tangan lapang waktu itu menjadi masjid. Tapi membola orang persatuan Semawang dengan persatuan Rambatan, membola di tengah lapang negara Semawang gua. Apa menonton dek taat apa ibu bola pe semaya bebantan situ solar apa atau putu ya berapa tigur. Nah kenapa tanggal lapang pada waktu itu menjadi tampek main? Nah itu. Nah tapi kalau ada pendapat yang kedua mengatakan tidak ada sholat sunat sebelum sholat sunat. Sholat raya itu sholat sunat apa tidak? Iya kan? Nah, jadi pendapat ulama yang kedua tidak ada sholat sunat sebelum sholat sunat.
Jadi kok sholat sunat juga, misal kok sholat hari raya di tanggal 8 tetap sholat sunat tahiyatul masjid. Ibu datang ke musola tetap sholat sunat tahiyatul masjid. Karena fungsinya sama. Ya Bu, akan ada dulu orang ngecek, awak masuk surau nyo, nah doge ya, surau kok sama fungsinya mesti. Sama apa? Jadi kita teh musola. Nah, cuma ada tahiyatul musola. Ya beko salah tahiyatul musola. Tetap tahiyatul masjid. Nah, beko itu langkah Bu ke rumah ya. Itu langkah beko Pak. Beko apa yang tinggal di bawah beko AKT lalu dulu. Semakin panjang langkahnya, semakin terhapus dosanya, semakin banyak pahalanya. Waduh, orang di rumah dake musola masjid makonyo, orang yang tinggal dekat musola dan masjid, dia bertanggung jawab untuk meramaikan masjid. Kalau tidak ada tinggal situ. Dan murah-murah tinggal ke masjid itu Pak, dekat surau itu. Pernah Pak baca sejarah Bu ketika Rasulullah memancang di Madinah, membuat jamaah ke masjid Kuba. Pertama sekali dibangun. Waktu Rasulullah memancang, para sahabat berduyun-duyun membuat rumah sekeliling masjid. Apa kata Rasulullah? Hei sahabat-sahabat, jangan kalian bangga membuat rumah di sekeliling masjid atau musola. Pada satu saat kata Rasulullah, kalian tidak akan mampu untuk meramaikan musola atau masjid. Menjawab ya Bu. Kalau udah datang, awak kemari nak mungkin orang lintau ke kemari. Tak mungkin orang seruaso ke kemari itu. Kalau semua dua seruaso mungkin bisa. Ya, ASEAN ke kemari ya. Nah ini, makanya masjid itu sangat luar biasa. Jangan tinggalkan masjid. Bahkan dikatakan oleh Allah dalam ayat yang lain, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakat wa lam yakhsha illallah. Jangan kalian takut kepada sesuatu apapun kecuali hanya kepada Allah. Di orang yang kemaramin masjid Allah, orang yang beriman, orang yang membayar zakat, ya, orang yang percaya pada hari kiamat, orang yang mendirikan sholat, dan orang yang tidak takut kepada sesuatu apapun kecuali hanya kepada Allah. Jadi kita lah cupat dari orang menggale pak jalan biasa orang lalu corona aja nyawa corona deh. Yo, oi, dan apa ya Bu? Iku negara gadi di Masanda, aku negara gadi. Tuh, yang kedua. Iya, dah kini tidak kurang easy. Lalu nari setengah 10 ada 10 kurang 10 lalu. Kayaknya kurang easy. Mana pelalok sanjogo besok minum talu 3 sepagi. Kurang gizi ya. Ya Pak, yang kurang-kurangnya dia lebih layu aja lah. Badan boleh tua Pak, tapi semangat itu. Mas Adi seperti itu. Tuh yang kedua. Jadi mulai dari Mas. Yang kedua, peristiwa Isra dan Mi'raj itu kita terima dengan iman. Kalau jo iman awak terima masuk. Tapi kalau tidak jo iman awak terima tidak masuk. Jarak Makkah jo Palestina itu 3 bulan perjalanan onta. Ambo ke Palestina Pak Bu pai sholat di situ tuan di Masjid Aqsa tuh Pak 5 menit bisa ya Pak. Dia usir keluar tentara. Begitu susahnya ke situ. Apalagi nih. Mudah para nih buat jamaah di situ zaman gini. Nah, Bapak Ibu, dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa sampai lo ke Sidratul Muntaha, semalam saja dek Rasulullah. Kira-kira masakan
Nah, tapi jua kita terima pak jo iman. Kalau jo iman kita terima bu, itu masuk Sarawak panjang dalam lamari, basaku-saku muka belakang. Kalau Allah mengendaki, dapat pintu sampai datang. Sia menerima jo akal, sia yang menerima jo iman. Yang menerima jo akal itu nyo Abu Jahil, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Gosok, Abu Wailal, Abu Tungku. Pokok sekalian Abu, kecuali Abu Bakar. Abu Bakar anggota dewan, Ustaz Abu Bakar. Ya. Terus sekalian Abu kecuali Abu Bakar. Abu Bakar menerima dengan iman. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Gosok, Abu Wailal menerima juga. Kita singkir aja cerita. Setelah Nabi Muhammad kembali dari Mi'raj sampai di Masjidil Haram subuh-subuh pagi, dan setelah selesai sholat subuh Rasulullah tamanung di dalam Masjidil Haram. Ada ni manungannya mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj malam tadi. Ba'a kaman ceriton ka umat. Kalau diceriton tak masuk akalnya, mungkin banyak babalik kafir babalik dan lah beriman. Itu dari pikirnya Rasulullah Pak. Para pare itu. Dan mungkin Rasul Pak tak terima. Kan sedang Rasulullah memanuk, lalulah Abu Jahil CS. Abu Jahil CS. Abu Jahil, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Gosok, lalu akhir cek Abu Jahil ko, eka Nabi kita Muhammad, iyo paman, bahade bedo manuang kini gona, iyo kan itu lari paman, ada paman nuang ado lo dan baru kini kejadian go, iyo paman ado, ada baru kini gona, ado lo agama baru kini newang bawa, nesa pada tempat tanggo, tindak paman tapi ado peristiwa yang alami malam tadi, ado. Ambo di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah. Apa itu Isra? Isra perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj kau naik ke langit yang ketujuh, mulai dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, bahkan sampai mau ke Mustawa. Mustawa itu suatu tempat tak ada makhluk lain yang bisa, malaikat pun tak bisa itu kecuali Rasulullah. Akhirnya Abu Jahil baralam mau dewara tahun lah mau dewang Muhammad dapat tahun-tahun dah paman baranyo samalam saja nih paman subuh-subuh malah tibola di Masjid Haram pondena iyo samperano giloaangnya karena Abu Jahil manarimo juakan. Akhirnya Abu Jahil ko Muhammad ada kumpul orang sejazirah Arab lain namu waang mencerita waang nenane itu anda itu do paman itu nanamu cinta paman pucuk dicinta ulang tibo semua dikali ayat datang ambo berpikir tadi baca cara mengumpul orang kok paman lain namu mengumpul orang kecil Rasulullah ke Abu Jahil dah lawe telapak tangan joni ruang bertampuang paman. Anda ada kumpul orang dia gotong Abu Jahil tong torong tontong. Hei masyarakat Arab dan sekitarnya tong torong tontong. Orang dulu gotoroyong kamu itu nak pacaran. Bagugur tono jalan sepanjang kampung tu. Dado mik dulu tong torong tontong. Bakumpul lah kalian siku ado informasi baru dari Muhammad tong torong tontong. Lebih bakumpul orang banyak. Nabi kita Muhammad bercerita menyampaikan Isra dan Mi'raj. Sehingga bapak dan ibu orang yang telah beriman balik dan Nabi Muhammad kodogo indah orang inyoleka mungkin dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik lo ke langit yang ketujuh basayo indah bapo indah dimana bisa naik sampai ke langit yang ketujuh dado tuduh akhirnya nah balik orang kafir balik kebetulan Abu Bakar kemudian tibanya kalau tibu Abu Bakar aku ditampe acara tu lain diambil dia Abu Jahil kan? Abu Bakar, iya Abu Jahil. Itu konco pelangkin waang Tuhan. Siapa Abu Jahil? Itu konco pelangkinan Muhammad bin Abdullah Tuhan. Yang dikece orang Islam Rasulullah Tuhan.
Adu-adu dan aneh-aneh cerita manda masuk akal cerita no. Kecil Abu Jahil kepada Abu Bakar. Kecil Abu Bakar Abu Jahil. Siapa bercerita waktu itu Muhammad konco angkor. Muhammad bin Abdullah, iya. Muhammad al-Aminah, iya. Muhammad Rasulullah, iya. Kalau memang Muhammad yang bercerita, kata Abu Bakar, lebih daripada itu saya percaya. Kecil Abu Jahil bertambah gilo dua angci lagi. Abu Bakar kok menerimanya Pak? Makanya digagi gelar Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar yang membenarkan, bapak yang membenarkan pagi-pagi. Barek Pak. Akitu ndamu memperingati bahkan dapat syafaat awak bisu. Awak ingin masuk surga dia ada Isra Mi'raj datang ke masjid kamu sholat. Dia ada mulai Nabi dah tibur, dia ada tahun baru dah tibur. Awak tinggal ke musola. Awak tinggal ke masjid. Hah? Kalau ada organ. Nah, itu yang kedua. Jadi kita terima juga akal ya Bu. Kalau ditanya dura ala peristiwa Isra Mi'raj masuk akal tuh, ya kalau juga akal Pak terima ya masuk akal Pak. Jadi masuk ke dalam kabar. Tapi dengan iman. Tuh yang kedua, yang ketiga. Inti dari Isra dan Mi'raj itu adalah Rasulullah diperintahkan oleh Allah, kewajiban kepada Rasulullah dan kepada umatnya sholat. Nah, dalam kisahnya beberapa yang mengatakan ada yang 50 waktu sehari semalam. Kok diambil lah? Indah diminta dispensasi dari Rasulullah kepada Allah. Berlaku sholat yang 50 waktu sehari semalam. Masya Allah. Mungkin tak ada yang sholat gak ada. Atau bila sholat aja Pak. Sudah sholat pulang bertidur di rumah orang azan cek lagi. Baliklah rumah masjid sudah sholat pulang orang azan cek lagi. 50 waktu mah. Tak kata lo. Itu kecil Nabi Musa. Itu kecil Nabi Isa, itu kecil Nabi Musa. Muhammad dak kan talak di umat. Umatmu kecil-kecil, umatku besar-besar tidak talak. Nah, makanya Rasulullah minta. Akhirnya 5 waktu sehari semalam. Ana 5 waktu kuah. Lain dah juga selesai kawan. Banyak awak pun yang sholat setengah-setengah apa? Umur sampai 50 sholat setengah-setengah. Sholat zuhur setengah 3, sholat asar setengah 6, sholat maghrib setengah 8, sholat subuh setengah 7. Ibu mana nak sholat setengah oleh mana? Kamu bertanya ini mencari ke kawan. Kamu mencari ya? Ya Nabi kuatnya orang gizi ya Pak mana cuk setengah sholat jadi awak sholat berjamaah man roha ilal masjidil jamaah. Jamaah itu ada 2. Ada jamaah kita sholat, ada jamaah kita majelis ilmu, majelis taklim seperti gini kuat. Kau berjamaah no? Kau sholat setengah-setengah. Sholat adalah kewajiban yang paling pokok dan tidak boleh ditinggalkan. Ikut lama aja meninggal sholat. Ya. Tapi tadi mau tanya ke beliau ke Ustaz Muhammad Yasin. Kalau pagi-pagi lah Rami jamaah Ustaz. Oh, Rami Ustaz sampai keluar dan tidak masuk boleh. Ambo pernah sekali Pak Jero. 2 tahun yang lalu Ambo wirid di suatu daerah. Dari Batu Sangka itu kira-kira 1,5 jam. Bulan Ramadan. 2 hari menjelang hari raya jadwal Ambo.
di situ. Paginya ditelepon sama Pak pengurus. Ustaz, iya Pak, jadwal Ustaz ditampek kami nanti malam. Dalam catatan ambo yo Pak. Onde Ustaz, pada monde ya Pak. Kok itu Pak Ustaz, kok ndak datang Ustaz nggak ada. Ndak datang Ustaz. Pada itu Pak, malu kami Ustaz. Ada apa maluan? Jamaah kami Ustaz. Baca apa? Dek lari karayo kok Ustaz tinggal 1, 2, 3 oleh Ustaz. Cie makmum, 2 makmum laki-laki, cie imam, 2 makmum laki-laki, 3 makmum parusi. Atulah masuk bini garim cie mau Ustaz. Orang di situ tuh 2 hari karayo kok lah sibuk dia membuat kue. Tuh mau kecian Pak. Ambo tetap akan hadir karamuan lah terjadwal.